Valentino Rossi mengaku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sudah pensiun dari MotoGP dan tidak akan lagi balapan motor pada 2022. Hal ini dia sampaikan dalam sesi One More Lap di sela pameran motor bergengsi EICMA yang digelar di Milan, Italia. Seperti dikutip dari GP1 pada Kamis 25 November 2021. Rossi yang kini berusia 42 tahun mengumumkan keputusan pensiun pada akhir musim 2021 pada Agustus lalu di sela seri Styria. Dia pun menjalani balapan terakhirnya di MotoGP dalam seri Valencia pada 14 November. Kini sudah hampir 2 minggu berlalu, sang 9 kali juara dunia ternyata masih belum bisa move on. Saya masih merasa sedih karena saya terus-terusan berpikir bahwa saya tidak akan lagi balapan motor. Saya bakal merindukan adrenalin dan tekanan yang ada. Saya juga bakal kangen semua orang yang ada di paddock, yang sudah seperti sebuah keluarga. Tapi saya bakal paling rindu jadi pembalap motor, ujar Rossi. Rossi yang juga menyatakan bahwa dia merasa galau ketika menyadari hari Minggu yang dia lewati kini akan terasa berbeda. Karena dia tidak lagi memiliki rutinitas seperti sedia kala saat masih balapan di MotoGP. Dia juga sedih karena jumlah kemenangannya yang tercatat sebagai terbanyak kedua dalam sejarah tidak bisa bertambah. Hari Minggu saya tidak akan pernah lagi sama, saya masih butuh waktu. Untungnya masih ada beberapa bulan untuk membiasakan diri sebelum musim baru dimulai. Saya juga tadinya berpikir bisa meraih 2 hingga 3 kemenangan lagi. Ternyata saya berhenti di angka 115. Itu angka yang baik, namun 116 bakal lebih oke. Gurau Valentino Rossi. Dalam acara yang sama, Rossi tentu dengan Papolo Giallo, yakni sebutan penggemarnya yang memenuhi acara EICMA. Saat Rossi muncul, mereka pun menyanyikan yel-yel untuk menyanjung The Doctor. Dia pun mengaku sampai sekarang masih tak habis pikir ketika melihat tribun-tribun sirkuit MotoGP dipenuhi oleh fansnya. Bayangkan saja betapa besar dorongan yang bisa mereka berikan agar saya bisa semangat turun di lintasan. Melihat tribun-tribun yang berwarna kuning, saya pun merasa beruntung. Tapi kadang-kadang saya juga memposisikan diri saya sebagai para rival saya. Mungkin mereka bilang sungguh menyebalkan. Gurau Rossi menambahkan. Rossi juga mengatakan bahwa penggemarnya tidak perlu cemas. Pasalnya dia masih akan berkompetisi, meski banting setir ke ajang balap mobil. Rossi mengaku akan tetap mencintai dunia balap motor dan berjanji akan mengunjungi beberapa balapan MotoGP selagi mendampingi para anggota VR46 Rider Academy berlaga. Jiwa saya sebagai pembalap motor tidak akan pernah tua. Saya tetap bersenang-senang seperti 20 tahun lalu. Saya pun senang jadi pembalap mobil. Meski entah apakah sama menyenangkan seperti MotoGP, yakni ajang terbaik. Saya juga akan hadir di beberapa balapan, meski entah bagaimana perasaan saya nanti. Pungkas Valentino Rossi. Seperti dikabarkan oleh GP1, Rossi diketahui sedang menguji balap mobil yang akan digunakannya di sirkuit Misano. Dia menguji mobil Ferrari 488 GT3 yang dioperasikan oleh tim asal Swiss Castle Racing. Rossi diketahui sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang balap ketahanan Gulf 12 Hours. Balapan itu rencananya akan menjadi ajang pertama Rossi usai pensiun yang bakal berlangsung pada 7 hingga 8 Januari mendatang. Tentunya Rossi tidak sendiri karena didampingi adik tirinya Luca Marini dan sahabatnya Alessio Salucci. Ketiganya akan bergantian mengendarai mobil tersebut selama 12 jam non-stop. Musim MotoGP 2020 lalu berlangsung dengan penuh kejutan dan beragam pemenang baru. Absen panjang sang dominator selama ini, Marc Marquez telah mengubah peta persaingan di kelas utama. Memunculkan nama baru, Joan Mir yang berhasil membawa Suzuki ke tangga kampiun. Jauh berbeda dengan Marquez, Mir melaju sebagai yang terbaik tahun lalu karena konsisten yang tinggi bukan mendominasi. Sayangnya, jurus ini tidak berhasil ketika dia gagal pertahankan gelar pada 2021 ini. Tapi, apa sebenarnya yang menjadi penghambat Mir mengulang sukses besar tersebut? Saya rasa titik lemah kami adalah bahwa pembalap lain telah meningkat lebih dari kami, kata Mir berbicara dalam wawancara dengan Motosat.
Inilah yang terjadi. Sepanjang musim kami telah meningkat, tetapi tentu saja di awal musim, misalnya tanpa perangkat start whole sport. Perangkat yang memberikan keuntungan besar karena membuat Anda kehilangan banyak posisi di grid. Beberapa balapan kalah di garis finish. Ini adalah hal-hal yang tidak kami mampu jika kami ingin memperjuangkan gelar, ucap Mir menerangkan. Pada akhirnya, Mir menyelesaikan musim ini di posisi 3 klasmen akhir, di bawah juara dunia Fabio Quartararo dan runner-up Francisco Bagnaia. Mayoritas kontrak pembalap MotoGP akan berakhir pada 2022 yang akan datang. Artinya, di pertengahan musim 2022 nanti akan ada banyak rumor dan pengumuman perpindahan tim para pembalap. Juga pastinya ada beberapa yang bertahan dengan tim yang sama. Salah satu penyebab yang akan berakhir masa kontraknya adalah rider asal Spanyol yakni Joan Mir. Mir naik ke MotoGP pada 2019 lalu. Kontraknya akan habis di akhir kompetisi 2022 yang akan datang. Juara dunia 2020 itu mengatakan bahwa ada beberapa kondisi yang akan membuatnya berubah pikiran terkait tim kepadanya. Tapi sejauh ini dia merasa sangat nyaman bersama Suzuki X-Star dan kemungkinan kedepannya tetap tidak dapat diprediksi. Saya ingin menang lagi dan jika saya bersama tim yang tidak memiliki rasa lapar akan kemenangan yang sama dengan saya, tentu saja saya akan meninggalkannya. Tapi untuk saat ini saya memiliki perasaan yang baik di sini di Suzuki. Saya telah melihat bahwa ada hal-hal baru untuk diuji. Selain itu, untuk melihat bahwa 2 pembalap penguji Suzuki ada di sana. Semua ini menghibur saya dan memotivasi saya, sambung Joan Mir. Disimpulkan bahwa saat ini dia merasa baik di Suzuki, namun jika Suzuki tidak lagi punya rasa lapar akan kemenangan dan mungkin tidak kompetitif lagi, bukan tidak mungkin Mir akan hengkang. Di sisi lain, Joan Mir juga mengungkapkan kalau dirinya sangat dibenci bahkan di negaranya sendiri. Tapi untuk alasan pasti, Mir sendiri tidak pernah tahu kenapa bisa diperlakukan seperti itu. Mir menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan orang-orang yang membencinya. Yang paling penting tetap mendapatkan dukungan dari tim dan pabrikan yang dia bela. Rider Spanyol itu menduga banyaknya pembenci karena iri, tetapi dia tidak tahu penyebab pastinya. Sungguh saya tidak tahu, iri mungkin?